Ayat hari ini adalah Galatia bab 5, ayat 19-26. Mari kita baca bersama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Galatia. Jemaat Galatia sedang mengalami kebingungan. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka harus menaati hukum Taurat. Ada yang berpendapat bahwa Injil saja tidak cukup. Dan ada juga yang menggunakan kebebasan sebagai dalih untuk hidup sesuka hati. Orang-orang seperti ini terus bertambah, yang pada akhirnya menimbulkan masalah besar di dalam gereja. Mereka membentuk kelompok-kelompok berdasarkan pandangan masing-masing, lalu saling berselisih dan menimbulkan perpecahan. Melihat keadaan ini, Paulus berbicara dengan tegas. Ia mengatakan bahwa perbuatan daging itu nyata, tetapi buah roh juga nyata. Paulus mempertentangkan perbuatan daging dan buah roh untuk menunjukkan kepada jemaat Galatia bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Firman Tuhan hari ini menunjukkan ada dua jalan. Yang satu adalah jalan hidup yang menuruti keinginan daging, dan yang lainnya adalah jalan yang menghasilkan buah roh. Pada akhirnya, buah yang kita hasilkan akan menunjukkan kehidupan seperti apa yang sedang kita jalani. Pada kesempatan ini, marilah kita menyelidiki perbuatan daging untuk mengetahui apa saja yang harus kita singkirkan dari kehidupan iman kita. Selain itu, dengan menyelidiki buah roh, kita juga dapat memahami kehendak Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita hidup untuk menghasilkan buah yang Dia kehendaki. Saya berharap ini menjadi waktu yang berharga bagi kita semua. Pertama-tama, firman Tuhan mengatakan bahwa perbuatan daging itu nyata. Artinya, perbuatan-perbuatan ini terlihat jelas, dilakukan secara terang-terangan, dan dipandang jahat bahkan menurut standar moral umum sekalipun. Mari kita lihat perbuatan-perbuatan daging itu. Pertama, dosa-dosa yang berkaitan dengan hawa nafsu seksual. Percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Percabulan adalah hubungan seksual di luar nikah. Kecemaran berarti segala bentuk kenajisan, baik secara jasmani maupun moral. Hawa nafsu adalah keinginan sensual yang tidak terkendali, yang membuat seseorang kehilangan kontrol diri. Dosa-dosa ini adalah tindakan pemuasan hasrat seksual yang menyimpang, yang dilakukan tanpa rasa bersalah, sampai pada titik di mana seseorang tidak lagi dapat membedakan mana yang benar dan salah. Sering dikatakan bahwa godaan paling mudah menjatuhkan manusia adalah hal-hal yang bersifat seksual. Inilah dosa-dosa kedagingan yang pertama kali disebutkan oleh Paulus. Kelompok kedua adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan penyembahan yang sesat, yaitu penyembahan berhala dan sihir. Penyembahan berhala adalah menyembah ilah lain selain Allah yang benar. Sihir merujuk pada praktik-praktik gaib dan ritual pagan. Pada masa itu, banyak penyihir melakukan ritual-ritual ini dengan dalih menyembuhkan penyakit. Keduanya adalah bentuk ibadah yang diselewengkan dari Tuhan. Kelompok ketiga adalah dosa-dosa yang merusak hubungan antar manusia. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian. Perseteruan berarti permusuhan dan kebencian yang menimbulkan konflik terbuka. Perselisihan adalah pertengkaran dan perdebatan. Iri hati adalah perasaan tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Amarah adalah ledakan emosi yang tidak terkendali. Kepentingan diri sendiri adalah ambisi egois yang mendorong seorang untuk mencari keuntungan dan popularitas pribadi, seringkali dengan membentuk kelompok-kelompok yang sejalan untuk menentang kebenaran. Percideraan dan roh pemecah merujuk pada sikap yang menciptakan perpecahan. Orang-orang ini memisahkan diri karena merasa pandangan atau doktrin mereka lebih unggul, lalu menentang kebenaran Injil dan membentuk kelompok sendiri. Kedengkian lebih dari sekadar iri hati. Ini adalah iri hati yang diwujudkan dalam tindakan untuk merugikan orang lain. Inilah dosa-dosa yang menghancurkan relasi antar manusia.
Keempat adalah dosa yang berkaitan dengan gaya hidup yang tidak terkendali. Kemabukan dan pesta pora. Kemabukan adalah keadaan mabuk karena minum alkohol secara berlebihan. Pesta pora adalah perjamuan liar yang seringkali melibatkan minum-minum hingga larut malam dan perilaku tak terkendali lainnya. Kita tahu, bahkan di zaman sekarang, banyak kejahatan terjadi akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Ini adalah pintu masuk bagi banyak dosa lainnya. Demikianlah Paulus merinci berbagai perbuatan daging. Ia menyampaikan semua ini kepada jemaat Galatia, dan kembali menekankan agar mereka waspada, sama seperti yang telah ia peringatkan sebelumnya. Jika kita perhatikan, semua perbuatan daging ini pada hakikatnya merusak hubungan dan menghancurkan kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan daging inilah yang menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan membuat kita menolak kebenaran. Dari luar, semua itu mungkin terlihat menyenangkan atau tampak seperti kebebasan, tetapi pada akhirnya, perbuatan-perbuatan itu justru menghancurkan dan membelenggu diri kita. Itulah sebabnya, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, kehidupan yang dikuasai oleh perbuatan daging bukanlah kehidupan yang menuju kepada Tuhan, melainkan kehidupan yang menuju kebinasaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup kita pun masih ada sisa-sisa perbuatan daging. Godaan-godaan itu nyata. Pada intinya, semua tindakan yang didasari oleh keinginan untuk hidup sesuka hati lebih mementingkan diri sendiri daripada Tuhan dan mencari kesenangan pribadi dengan mengabaikan kehendaknya. Semua itu adalah perbuatan daging. Kita harus membuangnya. Kita harus menyingkirkannya dari hidup kita. Kita harus menerima peringatan firman ini dengan gentar, bahwa mereka yang hidup dalam perbuatan-perbuatan seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan-perbuatan ini tidak boleh dibiarkan tumbuh dalam diri kita. Tuhan menghendaki agar kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Saya berharap kita semua senantiasa waspada terhadap hal ini. Lalu sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, buah seperti apakah yang harus kita hasilkan? Jawabannya adalah buah roh. Orang yang hidup oleh roh akan menghasilkan buah yang sama sekali berbeda. Saat berbicara tentang buah roh, Paulus menyebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pertama, kasih di sini adalah kasih, yaitu kasih tanpa syarat seperti yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah kasih ilahi yang memampukan kita untuk mengasihi sesama sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kemudian sukacita. Ini bukanlah kebahagiaan sesaat yang bergantung pada keadaan atau terpenuhinya keinginan kita. Ini adalah sukacita sejati yang bersumber dari keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Sukacita seorang anak Allah. Damai sejahtera. Ini adalah kedamaian yang lahir dari hubungan yang telah dipulihkan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sebagai orang berdosa, kita kini dapat berdamai dengan Allah dan mengalami ketenangan di dalam hati. Selanjutnya, kesabaran. Ini adalah kemampuan untuk menanggung penderitaan atau kesalahan orang lain tanpa cepat marah. Sama seperti Allah yang panjang sabar terhadap kita. Kemudian, kemurahan. Ini adalah karakter yang ramah dan hati yang rela melayani serta menolong orang lain, meneladani kemurahan Tuhan yang tak terbatas. Kebaikan, ini adalah integritas moral dan kebajikan yang diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk menolong orang lain. Kesetiaan. Ini adalah sikap dapat diandalkan dan setia, baik kepada Tuhan maupun sesama. Lalu kelemah lembutan. Ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang berada di bawah kendali Allah. Sikap yang lembut dan rendah hati terhadap sesama. Terakhir, penguasaan diri. Inilah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, pikiran, dan tindakan kita, khususnya dalam menolak keinginan daging yang telah kita bahas sebelumnya. Meskipun ada 9 aspek yang disebutkan, sesungguhnya ada satu kesamaan. Kesamaannya adalah semua ini mencerminkan karakter Allah sendiri. Oleh karena itu, buah roh bukanlah hasil usaha manusia. Buah ini tidak dapat kita hasilkan dengan kekuatan sendiri. Sama seperti pohon harus berakar kuat untuk berbuah lebat, buah roh ini akan tumbuh secara alami ketika kita hidup melekat pada sumbernya, yaitu Roh Kudus. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat hidup oleh roh dan menghasilkan buahnya? Paulus memberikan beberapa petunjuk praktis. Pertama, kita harus menyalibkan keinginan daging kita. Saat kita percaya kepada Yesus, manusia lama kita memang telah disalibkan bersamanya. Namun, keinginan daging itu masih terus mencoba untuk bangkit kembali. Oleh karena itu,
Setiap hari kita perlu secara sadar mematikan keinginan-keinginan itu, bertobat dari perbuatan daging, dan menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Kedua, hiduplah oleh Roh. Ini bukan sekadar percaya kepada Roh Kudus, tetapi taat pada pimpinannya. Ini berarti memulai hari dengan firman dan doa, lalu dengan tabah berjalan di jalan yang ditunjukkannya, meskipun itu berbeda dengan kehendak kita. Ketiga, jangan mencari kemuliaan yang sia-sia, tetapi carilah kemuliaan Allah. Paulus mengingatkan kita untuk tidak gila hormat. Hidup untuk kemuliaan Allah bukanlah sesuatu yang kita lakukan menjadi anak-anak Allah. Sebaliknya, kita melakukannya, kita adalah anak-anak Allah. Tujuan hidup oleh Roh bukanlah untuk meraih kesuksesan pribadi atau meninggikan nama sendiri, melainkan untuk hidup semata-mata bagi kemuliaannya. Kemuliaan yang sia-sia adalah kemuliaan duniawi yang akan lenyap dan hampa. Janganlah kita mencari hal-hal itu sehingga saling memprovokasi dan mendengki. Sebaliknya, saat kita maju mencari kemuliaan Allah, Dia akan menuntun kita untuk menghasilkan buah yang melimpah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan iman kita harus senantiasa mengingat firman ini. Bagi kita yang telah memperoleh kebebasan melalui Yesus Kristus, akan selalu ada peperangan antara keinginan roh dan keinginan daging di dalam diri kita. Jika kita hidup oleh roh, kita akan hidup untuk kemuliaan Allah. Namun jika kita menuruti keinginan daging, kita berjalan di jalan yang menuju kebinasaan. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang-orang yang menghasilkan buah roh. Untuk itu, marilah kita setiap hari mematikan keinginan daging kita, hidup oleh pimpinan roh, dan mencari kemuliaan Allah semata. Saya berdoa agar hari ini, saat saudara sekalian berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, buah roh yang melimpah nyata dalam kehidupan saudara, di rumah, di tempat kerja, dan di gereja kita. Dalam nama Tuhan Yesus.